Ngeri nih guys, ngeri nih. Investor yang diagung-agungkan sebagai Warren Buffett-nya Indonesia, karena dia pilihan-pilihan sahamnya itu jarang banget yang jelek ya. Jadi dia sering banget diikuti oleh para investor di tanah air. Sekarang beliau ini jadi hot topic nih di kalangan investor. Kenapa? Karena orang-orang pada bilang nih, Lo Keng Hong ini kok raja tega ya? Menurut mereka, Lo Keng Hong ini diduga menjebak orang, menjebak investor retail. Tapi, tunggu dulu nih guys. Kita ini kan investor ya, jadi kita betul-betul harus bisa mencerna semua informasi, semua gosip ataupun rumor itu ya dengan bijaksana. Jadi sebenarnya apa sih yang bikin heboh dunia investasi dalam 1-2 hari belakangan ini? So let's check this out guys. Halo, selamat pagi. Kembali lagi bersama Benix. Kita kali ini akan membahas berita yang lagi jadi hot topic di kalangan investor retail di tanah air. Jadi berita ini berhubungan dengan Mr. Lo Keng Hong nih, yang lu udah tahu suka dijuluki sebagai Warren Buffett-nya Indonesia. Nah, buat teman-teman yang belum tahu ya, Bapak Lo Keng Hong ini siapa sih? Jadi Pak Lo Keng Hong itu sebetulnya ya pemuda biasa lah. Orang biasa sama seperti kita, yang bukan juga lahir dari orang suka bilang golden spoon atau silver spoon. Maksudnya apa? Dia bukan turunan orang kaya turun-temurun, enggak. Ayah saya dari Pontianak, 30 km dari Pontianak, dari desa, namanya sebutnya Peniti. Berapa bulan yang lalu saya kunjungi tempat itu, nggak bisa masuk mobil, hanya jalan setapak, jadi saya nggak bisa mengunjungi tempat itu. Saya ingat rumah saya di Kebonjeruk 2 itu, luasnya kira-kira 4 kali 10 meter. 4 kali 10 meter. Rumahnya setengah meter di bawah jalan. Jadi ketika hujan, rumah orang lain tidak banjir, rumah saya banjir. Setengah meter di bawah jalan. Karena orang tua saya tidak mampu untuk renovasi rumah. Ketika saya tidur, kita lihat ke atas, oh plafonnya bagus. Rumah saya nggak ada plafon, langsung genteng. Jadi kalau saya ingat, serem sekali ya kalau genteng itu jatuh, dimakan rayap, wah mati langsung ketimpa genteng. Jadi ini figur yang sangat senior lah, kita bisa bilang dia figur senior dari aliran fundamental investing. Ingat ya, bukan trader ya, investing. Kalau beliau itu anti yang namanya trader, menurut dia itu tindakan bodoh. Saya sama sekali belum pernah melakukan trading, Pak. Ya. Karena bagi saya trading itu seperti ada wartawan bisnis Indonesia yang menulis sangat bagus sekali. Dia bilang orang yang melakukan aktivitas trading itu seperti sedang mempertaruhkan uangnya di meja judi. Wartawan itu pernah menulis, ya, wartawan bisnis. Jadi saya tidak mau melakukan aktivitas trading karena saya juga tidak tahu dalam jangka pendek saham yang saya beli itu bisa naik atau turun, saya tidak tahu. Jadi saya betul-betul kalau saya melihat perusahaan yang bagus, harga murah, udah saya beli saja. Ya. Saya beli, saya simpan. Ya, saya beli, saya simpan. Saya membeli saham United Tractor di 250 karena saya lihat harga wajar dari United Tractor ada 100.000. Jadi tapi saya tidak konsisten dengan diri saya sendiri. 6 tahun kemudian baru saya jual, itu sudah 22 tahun yang lalu. Apalagi sekarang, nggak mungkin satu kemunduran buat saya melakukan aktivitas trading. Jadi saya membeli BMTR di harga 200. 1 minggu kemudian dia menjadi 350. Itu keuntungan saya 150 miliar tuh dalam 1 minggu, dan saya tidak ambil. Nah, untung 350 miliar dalam seminggu di BMTR saya nggak ambil, ngapain saya cari uang receh di aktivitas trading, nggak mungkin saya lakukan itu. Ya. Now, kita bicara tentang fundamental investing di Indonesia, orang pasti kenal yang namanya Lo Keng Hong. Nah, Pak Lo Keng Hong itu tadi gue udah bilang, dia bukan orang yang kaya raya turun-temurun, enggak. In fact, dia memulai karirnya di dunia investasi itu awal mulanya sama kayak kebanyakan kita semua, karyawan. Jadi Pak Lo Keng Hong itu mengawali karirnya itu sebagai karyawan bank, guys, di Bank OEB, Overseas Express Bank. Selama 10 tahun loh, dia kerja di situ, di bank itu. Terus kemudian dia pindah nih ke bank ekonomi, karena dia dapat kasih posisi dan gaji yang lebih tinggi di sana. Nah ini salah satu alasan juga kenapa beliau itu senang banget dengan saham-saham yang berhubungan dengan finance, dengan keuangan, dengan perbankan. Kenapa? Ya karena ya beliau punya background di dunia perbankan. Jadi dia punya edge investing di bidang perbankan.
and Finance. Ya. Nah, inilah kemudian yang menjadi dasar nih. Ketika kemudian beliau pertama kali beli saham yang pertama dia beli berhubungan dengan age-nya. Jadi apa? Waktu tahun 1989, saham yang pertama kali dibeli oleh Pak Lo Keng Hong adalah saham emiten yang berhubungan dengan keuangan. Nama emitennya Gajah Surya Multi Finance Tbk. Jadi waktu itu umurnya beliau itu 30 tahun guys. Nah ketika dia beli itu, sahamnya itu sama IPO, dia beli. Tetapi sial nih guys, sayang banget. Kenapa? Karena kemudian setelah dia beli sahamnya PT Gajah Finance itu, harganya seketika langsung turun drastis. Dan ini akhirnya membuat LKH terpaksa harus cut loss keluar dari saham itu. Nah inilah pengalaman ya dari orang-orang kalau seandainya gue suka bilang investasi itu kayak dunia nyata ya, lu tuh harus alami sendiri. Lu nggak bisa ngerti apa yang kita omongin kalau lu nggak punya rekening sekuritas, kalau lu nggak pernah ngerasain yang namanya capital gain, dividen, cut loss. Semua yang berhubungan dengan dunia investasi itu lu harus rasakan, bukan cuma karena lu baca-baca teori di buku. Nah dari perjalanan inilah Lo Keng Hong tuh jadi tahu, jadi percaya, dan gue yakin ini yang membuat beliau itu anti dengan saham IPO, which is good. Karena kegagalan itulah kemudian beliau cari sebetulnya investasi yang benar itu kayak apa. Nah beliau cari tahu, dia belajar, dia ketemu buku Intelligent Investor. Itu yang dibikin oleh mentornya Warren Buffett namanya Benjamin Graham. Nah ini teman-teman sekali lagi gue suka bilang tuh, lu kalau mau jadi investor belajar yang benar dengan guru yang benar. Nah ketika Lo Keng Hong kemudian belajar kepada Benjamin Graham, kepada Warren Buffett, ilmu apa yang dia dapat adalah ilmu yang namanya value investing. Nah, apa itu value investing? Value investing adalah metode investasi yang mengajarkan kita para investor untuk membeli saham di bawah harga wajarnya. Alias apa? Kita beli saham-saham yang under value. Nah, saham-saham yang under value ini di kemudian hari harganya akan naik dan barulah kemudian kita jual di harga tinggi. Nah, inilah value investor. Jadi value investor tuh hobinya apa? Hobinya beli barang diskon. Nah, banyak orang nih yang menginvestasi, beli saham di pasar modal itu menggunakan metode value investing. Salah satunya yang paling terkenal di dunia itu ada Ben Ackman. Lalu ada Warren Buffett di Amerika, lalu di Indonesia ada yang namanya Lo Keng Hong. Nah inilah kumpulan investor yang membeli saham di harga wajarnya dan kemudian mereka akan jual itu ketika mereka sudah mencapai atau melebihi harga wajarnya. Jadi ingat ya kuncinya apa? Kuncinya adalah lu pertama harus tahu dulu harga wajar itu berapa. Dan yang kedua, lu pastikan lu beli ketika dia berada di bawah harga wajarnya, karena market kadang-kadang tidak efisien. Market kadang-kadang tidak logis. Dan ketika mereka gagal mengevaluasi sebuah perusahaan, disitulah momen buat kita masuk and belanja saham. Nah, metode ini udah ada dari turun-temurun sebetulnya. Jadi kalau yang dibilang Benix itu value investor, Lo Keng Hong value investor, Warren Buffett value investor, enggak. Leluhurnya itu sebetulnya ngajarin adalah si Benjamin Graham itu. Jadi kalau lu mau belajar aliran ini, ya lu harus belajar langsung ke pusatnya buku Intelligent Investing yang dibikin oleh si Benjamin Graham itu. Nah, sekarang kita masuk nih, tentang apa sih kabar dan berita yang bikin heboh di dunia investasi di Indonesia, itu ada hubungannya dengan saham ban, bro. Lu jadi kalau nyetir pasti pakai ban, naik motor, naik mobil, naik traktor pun lu pasti pakai ban gitu ya. Nama sahamnya saham GJTL, atau orang suka bilang sahamnya Gajah Tunggal. Nah, PT Gajah Tunggal Tbk ini didirikan pada tahun 1951, dan kemudian IPO pada tanggal 8 Mei 1990. Perusahaan ini bergerak di bidang otomotif dan komponen otomotif. Dan perusahaan ini udah lama dicanangkan sebagai produsen ban terbesar di Asia Tenggara. Saham ini pernah bikin heboh nih guys. Kenapa? Karena dia pernah digosipkan akan diakuisisi oleh Michelin. Jadi Michelin itu salah satu perusahaan ban terbesar dari Eropa. Mereka digosipkan ya sejak tahun 2004 itu GJTL itu sempat bekerja sama nih dengan Michelin. Nah, dengan kerjasama ini mereka akan memproduksi ban di luar Indonesia. Pada tahun 2009 Michelin bahkan dikabarkan telah membeli 10% saham GJTL. Yang lebih heboh lagi nih guys, 1 tahun setelahnya 2010 kembali digosipkan bahwa Michelin ingin menambah kepemilikannya di GJTL. Nah, ini sebuah prahara, sebuah cerita yang menurut gue sangat luar biasa ketika ada perusahaan terkenal dari Eropa tiba-tiba membeli perusahaan lokal di Indonesia. Jadi artinya ini saham nggak main-main gitu. Dan gue pribadi melihat ya, dia bisa dibilang market leader lah untuk saat ini. Apalagi ya kalau kita lihat analisis keuangannya terakhir, perusahaan ini berdasarkan laporan keuangan terakhir di bulan Juni 2023 itu udah mencatat market cap senilai 3 triliun dan berhasil mencatatkan net income di kuartal 1 2023 senilai 260 miliar dan Q2 2023 senilai 93 miliar. Nah, ini luar biasa guys, apalagi kalau kita lihat book value-nya juga bagus sih, masih 0,42 ya.
Jadi buat teman-teman, kalau ada kemudian orang bilang ini saham busuk, saham jelek, whatsoever gitu, itu lu harus tanyakan dulu, lu menurut lu jelek dari sisi apa? Kenapa? Karena ketika lu dapat kabar, dapat rumor, lu itu harus verifikasi. Ketika ada orang bilang saham itu, jangan kan jelek ya, ketika orang bagus, lu pun harus analisa. Dan sebelum lu bilang GJTL ini jelek, semata-mata hanya karena Lo Keng Hong jualan dari sana, menurut gua, lu harus tanya dulu lu beli GJTL itu gara-gara apa? Apa cuma karena si Lo Keng Hong itu belanja, lu lantas ikut-ikutan? Gua harap sih tidak ya. Dan lu harus tahu dulu, kenapa saat itu Lo Keng Hong beli GJTL? Itu karena beliau melihat prospek perseroan saat itu masih bagus. Nah, dirinya itu memperkirakan pada akhir Desember 2020 lalu, rupiah akan menguat dan akan membuat kerugian kurs yang terjadi di PT Gajah Tunggal Tbk sebesar 304 miliar akan berkurang. Dan kerugian kurs tadi dia perkirakan akan berubah menjadi laba bagi GJTL. Maka dari itu, Pak Lo Keng Hong percaya diri untuk masuk ke saham GJTL. Dan menurut gua itu masuk akal. Kenapa? Karena kalau lu lihat di tahun 2020 ketika Lo Keng Hong beli, GJTL apa posisinya? Rugi. Jadi ketika Lo Keng Hong masuk itu, ya dia udah memperkirakan perusahaan ini masih rugi, dan itu terbukti sih. Kenapa? Karena kalau lihat laporan keuangan di tahun 2022, perusahaan ini posisinya apa? Ya rugi juga, minus juga. Tetapi ya memang sesuai yang dianalisis ya. Kemudian kalau lihat di tahun 2023 ini, suku bunga lagi naik tinggi, ternyata GJTL malah mencatatkan profit. Dan sepertinya ya, gue sih cukup yakin ya, penutup buku tahun 2023 ada kemungkinan nih GJTL memang betul-betul akan jadi profit. So kemudian, analisa dia ya make sense lah, masih oke lah, bahwa ini perusahaan akan berubah dari perusahaan rugi menjadi perusahaan yang untung. So, logis ya kalau kemudian dia beli. Nah, bagi teman-teman ya, yang kemakan berita, kemakan FOMO, bahkan orang pada bilang GJTL kutukan gara-gara Lo Keng Hong dan lain sebagainya, lu harus introspeksi diri lagi. Ketika lu beli saham, ketika lu jual saham, gue berulang kali bilang itu jangan karena orang lain, jangan karena lu ikut-ikutan, jangan karena lu fear of missing out, karena lu ketakutan lu telat. No, enggak. Lu beli atau jual suatu saham karena lu sudah melakukan analisa terlebih dahulu. Jadi, menurut gue bukan bilang GJTL bagus, gue nggak bilang GJTL juga jelek, tapi menurut gue adalah yang salah adalah dalam posisi lu mengambil keputusan untuk membeli atau menjual saham, apalagi orang-orang yang ngata-ngatain Lo Keng Hong, itu lu betul-betul harus introspeksi diri lah. Sebenarnya lu investor atau trader FOMO. Karena buat teman-teman yang ngaku-ngaku investor, padahal sebetulnya cuma FOMO, kemudian ikut-ikutan beli saham GJTL dan lain sebagainya, yang terjadi apa ya? Lu mungkin sekarang merasa lu dijebak. Lu mungkin juga merasa lu terkena kutukan. Ya, sebenarnya bukan kutukan gara-gara Lo Keng Hong, nggak ada hubungannya. Suka-suka dia lah mau jual apa beli saham, apa urusannya. Tetapi lu kena kutukan apa? Lu kena kutukan FOMO. Berulang kali gue bilang ya, mayoritas investor di Indonesia itu tidak tahu apa yang dia beli. Jadi kemudian ketika dia jual atau beli suatu saham, lebih karena gosip yang terjadi dan beredar di masyarakat. Dan gue berulang kali bilang, tidak peduli siapapun orangnya, mau Lo Keng Hong maupun Benix sekalipun, gue selalu bilang, lu mungkin nonton channelnya Benix, bagus, tetapi bukan artinya apa yang gue bilang, lu harus ikutin 100%. Enggak, lu harus selalu analisis apa yang gue bilang, apa yang gue katakan. Lu bisa trust sama gue, bisa, tapi lu harus verify yang apa yang gue ngomong bener atau tidak. Kenapa? Karena at the end of the day itu adalah duit lu. Lu harus ambil keputusan investasi lu karena lu sudah melakukan investigasi. Lu paham produknya, lu pakai jasanya, lu gunakan service perusahaannya. Jadi literally lu tahu apa yang lu beli. Jangan seperti trader yang cuma bisa beli kucing dalam karung. Tiap hari transaksi jual beli, tiap detik, tiap jam, tiap hari. Nggak pernah tahu barang apa yang dia beli. Kita bukan itu. Jadi kita ini adalah investor dan teman-teman gua harap ya. Literally you have to investigate. Literally you have to check every company that you're going to buy. Lu harus betul-betul lihat perusahaan ini bagus atau tidak. Nah, kembali lagi ke Pak Lo Keng Hong ya. Menurut gue itu terserah dia lah. Dia udah pegang saham ini mungkin udah lama ya, sebelum tahun 2020 ya. Dan kemudian dia udah pegang selama itu, dia udah profit 100%, dia mau jual, menurut gue sah-sah aja, nggak ada masalah. Kenapa gini? Kenapa nggak ada masalah? Karena kalau memang perusahaannya masih bagus, lu mau keep, ya nggak ada masalah juga. Bukan artinya ketika Lo Keng Hong jual saham GJTL, besok pabriknya tutup. Gue yakin nggak, bro. Gue yakin nggak. Percayalah tidak. Percayalah GJTL juga menurut gue juga baik-baik aja gitu. Nggak ada hubungannya sama sekali. Perusahaannya masih akan memproduksi ban dalam jumlah yang sangat besar di Indonesia. Jadi, literally lu harus betul-betul cek dan jangan mudah takut. Nah, kenapa investor itu melakukan jual atau beli saham ya? Gue bilang gini ya, nggak peduli pun Warren Buffett atau Charlie Munger atau Benix sekalipun, ketika kita menjual atau membeli saham, kalau gue beli saham gue udah tahu kapan gue akan jual, ya ketika dia udah mencapai skenario yang kita udah gariskan di awal, kita tulis, dia capai target harga itu sesuai skenario kita akan jual, nggak ada masalah, normal aja. Atau seandainya dia udah mencapai target harga kita, tetapi skenario-nya masih bagus, bahkan bisa bertambah banyak,
bertambah jauh perjalanannya, kita tetap hold atau bahkan top up. Nggak ada masalah juga. Yang masalah adalah ketika lu jual atau lu beli, lu nggak ngerti itu barang apa sebetulnya. Kemudian lu panik. Padahal nggak mungkin Bank BCA tutup besok hanya karena ada orang jual sahamnya Bank BCA. Nggak ada hubungan. Literally nggak ada hubungan. Dan menurut gua, dan ini apa yang terjadi ya di GJTL, apa yang terjadi bersama Pak Loh Keng Hong juga. Ketika seorang investor itu menjual sahamnya, biasanya hanya karena ada 3 hal ini nih. Beda kita sama penjudi ya. Pertama, ya karena dia memang udah mencapai target profit yang dia bikin di awal. Oh, target gue cuan cuma 100%. Hari ini 120%, gue jual lah gitu. Ya udah, nggak ada yang salah. Aneh kalau orang bilang Loh Keng Hong ngejebak, Loh Keng Hong kutukannya GJTL. Enggak. Lalu yang kedua, alasan jual, yaitu adalah ada saham yang lebih bagus. Karena GJTL cuannya cuma 100%. Dia udah ketemu saham yang bisa kasih cuan 300%. Ya dong, lo tahu dong maksudnya. Ya dia pindahin portofolionya. Dari sini, dia take profit, dipindahin ke saham 300%. Make sense gak? Ya make sense. Kan dia dodol banget, kita udah riset, ketemu ini saham bakal kasih kita cuan 300% dalam 4-5 tahun. Ya kita pindahin dong. Iya dong, logis dong. Bukan artinya GJTL jelek, nggak ada hubungannya. Perusahaannya mah oke-oke aja. Dan gue yakin Loh Keng Hong juga nggak jual semua sahamnya di GJTL. So, ya nggak ada masalah. Yang ketiga, bisa juga jual karena kebutuhan. Mungkin dia mau beli kapal persiar atau kapal jet di Singapura, ya terserah lah. Uang-uang dia itu nggak ada masalah. Tapi gue sih melihat lebih karena ada alasan pertama atau yang kedua. Atau memang mau jaga-jaga karena besok tahun politik ya. Who knows gitu loh. Tapi it's okay. Totally fine. Nggak ada masalah. Bukan artinya Loh Keng Hong jualan, GJTL bangkrut, artinya GJTL sama jelek. Menurut gue itu nggak ada hubungan. Kita harus cek lagi ke perusahaannya. Jadi kita nggak bisa bilang sebuah perusahaan itu jelek, sebuah perusahaan itu dikutuk atau apa, hanya karena ada orang yang jual saham itu. Menurut gua, lu harus verifikasi dulu. Nah, satu pelajaran buat kita ya dari teman-teman yang merasa dirinya dikutuk di saham GJTL ya. Udah pasti ya kalau kamu cuma punya mentalitas FOMO, ujung-ujungnya ya kamu cuma dapat ampasnya aja. Kenapa? Karena kamu nggak lakukan investigasi, kamu tidak lakukan analisis lebih awal. Sebelum ya orang-orang lain pada masuk ke sana. Jadi sekali lagi gue bilang ya sama teman, kurang-kurangin lah buat melakukan aktivitas jual beli saham hanya karena FOMO. Tidak. Sekali lagi keputusan menjual atau membeli sebuah saham itu karena berdasarkan hasil analisis kamu sendiri. Nah inilah yang membedakan kita, kaum investor, dengan kaum penjudi atau trader. Ingat ya, trading itu judi, trader itu penjudi. Dan yang membedakan kita adalah bagaimana cara kita melakukan aktivitas jual atau beli saham. Seorang investor sejati itu tidak pernah dia membeli saham hanya karena ikut-ikutan. Hanya karena FOMO, hanya karena rumor, gosip si anu, si ini, si itu. Tidak. Mereka pasti sudah melihat laporan keuangannya seperti apa. Pengendali manajemen perusahaannya kayak gimana. Produknya seperti apa. Konsumen happy atau enggak sama barang dan jasa yang mereka bikin. Jadi ada begitu banyak variabel yang lu bisa analisis dengan mata kepala lu, dengan ilmu pengetahuan lu, untuk memutuskan membeli sebuah saham tertentu. Nah ini berbeda dengan trader yang kemudian melakukan judi, bukan investasi ya, membeli saham hanya karena kata orang, hanya karena candlestick bilang begini, bentuk pola ini, charting ini, bintang-bintang di langit lah, ikut-ikut bandar, ikutin pergerakan gosip, ikutin pergerakan lilin, tanpa pernah melihat laporan keuangannya, tanpa pernah melihat fundamental perusahaannya, tanpa pernah melihat realita bisnis yang ada di dunia nyata. Nah, jadi menurut teman-teman gimana nih? Apakah Pak Loh Keng Hong salah ya? Semata-mata karena dia menjual saham GJTL. Menurut lu, apakah itu sebuah kenistaan? Sebuah tragedi? Coba dong jangan lupa komen di bawah ini. Menurut lu gimana sih pandangan lu tentang aksi LKH menjual saham GJTL? Dan yang paling penting ya, semoga perjalanan investasi Loh Keng Hong bersama GJTL ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Bahwa yang namanya membeli saham karena FOMO itu sangat-sangat tidak dianjurkan. Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, and comment tanggapan kamu soal GJTL gimana. Bagus nggak sih? Kayaknya oke tuh bannya. Oke guys, salam sehat, salam cuan, bye-bye.